Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita tentunya punya persoalan, permasalahan dalam hidup. Manusia terlahir sebagai bayi, balita, remaja, hingga menjadi seseorang dewasa dan akhirnya menjadi tua renta. Memiliki masalah dalam setiap fase kehidupan. Masalah selalu mengiringi langkah kita dalam menjalani kehidupan ini. Tentu dengan kadar masalah masing-masing. Tidak hanya bagi orang yang kurang mampu, orang yang kaya raya, dan tampak selalu hidup dalam gelimang harta pun pasti memiliki masalah. Inilah kehidupan. Dan setiap kita memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menyikapi, menghadapi setiap masalah. Ada orang yang mudah depresi, selalu mengeluh, dan ada pula yang sabar dan berusaha menghadapi masalah dengan tulus. Islam mengajarkan kepada kita cara pandang yang terbaik agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan ikhlas dan tuntas, bukan dengan cara menghindar, lari dari tanggung jawab. Lalu bagaimana sebenarnya cara pandang seorang muslim dalam menghadapi masalah? Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memandang masalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berupa ujian dan peringatan. Al-Qur'anul Karim menegaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Secara eksplisit ayat ini menandaskan kepada kita masalah adalah cara menguji Allah kepada hambanya. Apakah termasuk orang-orang yang sabar dan kesungguhan dalam menjalani hidup? Ketika kita mampu menjalani masalah dengan sabar dan bijak, maka secara tidak sadar sebenarnya itulah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kembali kepada Allah, kita telah mampu menjalani bentuk kasih sayangnya yang berupa masalah yang selama ini kita hadapi dalam hidup di dunia ini. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, menganggap masalah merupakan media atau cara Allah untuk meningkatkan derajat dan status kita sebagai seorang hamba. Di dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wahai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja untuk Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka kamu kelak
akan menemuinya. Setiap orang memiliki kadar kesungguhan yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah dan menjalani kehidupannya. Perbedaan usaha dan kesungguhan ini biasanya berbanding lurus dengan hasil akhir yang dicapainya. Secara adat dan kebiasaan, semakin besar kadar kesungguhan seseorang dengan segala situasi yang dihadapinya, tentu potensi yang diterimanya juga semakin besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah yang besar seperti rizki, jabatan, dan lain sebagainya, seiring dengan masalah yang ada di dalamnya. Begitupun ketika kita menjalani hidup, tentu apa yang kita dapat dan apa yang hilang dari kita merupakan bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, lalu kemudian yang ketiga, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah Maha Adil yang tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Cara pandang seperti ini akan membuat kita selalu optimis dalam menjalani hidup dan menghadapi masalah. Ketika kita telah yakin, maka kita tinggal mencari jalan keluarnya. Al-Quran mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini merupakan panduan bagi kita dalam menghadapi masalah. Dua kata kunci yang dapat kita pegang adalah ikhtiar dan doa. Sikap sabar diimplementasikan dengan cara menyelesaikan masalah secara prosedural, tidak melanggar aturan, dan menapaki setiap tingkat permasalahan sedikit demi sedikit. Aspek yang tidak kalah penting adalah konsistensi dalam berdoa dan beribadah. Dengan adanya masalah, semestinya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sabar dan sholat merupakan representasi dari rasionalitas dan spiritualitas. Lalu kemudian yang keempat, meyakini bahwa di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Insyirah ayat 6, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini penting bagi kita untuk kita renungkan bahwa ketika kita dihadapkan oleh satu persoalan, satu kesulitan, sebenarnya secara tidak sadar ada kemudahan yang kita dapatkan pada aspek ini. Terkadang kita tidak menyadari karena terlalu fokus pada persoalan, terlalu fokus pada permasalahan, sehingga kita lupa bahwa pada saat yang sama ada kemudahan yang kita rasakan. Cara pandang ini menjadikan kita terhindar dari sikap putus asa. Adanya kesulitan sepatutnya semakin memacu kita untuk menemukan kemudahan yang ada bersamanya untuk kita syukuri. Jika kita fokus pada kemudahan-kemudahan yang ada, maka hal ini bisa memacu kita untuk semakin kita kuat dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan dalam kehidupan kita.
apapun persoalan kita, dari sudut pandang apapun, dari sudut pandang manapun, dari belahan manapun persoalan yang hadir pada diri kita, maka kita harus bersikap tenang dan juga bahasa saat ini woles dan santai menghadapi persoalan. Yakinlah bahwa setiap kesulitan, setiap persoalan dalam kehidupan kita, apapun masalahnya, apapun kesulitannya, Allah sudah menyediakan kepada kita berupa kemudahan. Semoga di bulan suci Ramadan ini Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjadi dewasa dalam menyikapi setiap persoalan dalam hidup, dan semakin yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan setelah kita menghadapi kesulitan dan kesukaran. Insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.